di dalam keadaan mukjizat Al-Quran. Wajib anha, dan Allah menjawab syubhat tersebut. Wa taqri syubhah, gini penjelasan syubhatnya. Annahu jaa fil Qur'ani dzikrun nahl wal dzubab wal ankabut wan naml. Quran menjelaskan tawon, menyebut tawon, lalat, laba-laba, semut. Wadhil asya'u la yaliqu dzikruha bi kalamil fusaha. Binatang-binatang remeh-temeh ini gak layak ada di syairnya orang fasih. Kalam yang fasih, pidatonya orang para pujangga atau syair, gak layak nyebut semut. Nyebut barang remeh-temeh. Dah? Fastimalu Qur'ani 'alaiha yaqdihu fi fasahatihi fadlan an kaunihi mu'jizan. Maka adanya Quran dengan mengandung perumpamaan tawon, lalat, laba-laba, semut, apalagi ba'udha nyamuk itu, itu mencidrai kefasahannya Quran juga, apalagi sampai Quran itu dikatakan mukjizat. Fajaballahu ta'ala, Allah jawab bi anna sighara hadhil asya', bahwa kecilnya hal-hal ini, semut, tawon, laba-laba, nyamuk, kecilnya itu la yaqdihu fil fasahah, tidak menyidrai kefasahan Al-Quran. Idza kana dzikruha mustamilan ala hikamin balighah, ketika menyebut hal-hal itu yang kecil-kecil itu mengandung hikmah yang luar biasa. Fahadha wal isyara ila kaifiyati ta'alluqi hadhil ayah bima qablaha thumma fi hadhil ayati masail. Inilah isyarat dari Allah bagaimana Al-Quran ini, bagaimana ayat ini punya hubungan ayat yang sebelumnya. Nah, dalam ayat ini ada beberapa masalah. Al-masalatul ula, Ibnu Abbas annahu lamma nazala ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun ayat ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, telah diciptakan masalah perumpamaan, maka dengarlah kamu sekalian. Turun ayat itu, fata'ana fi asnamihim thumma syubi'a ibadatuha bi baitil ankabut. Maka jelas sekali berhala-berhala mereka dicela dengan masalah ini, dengan perumpamaan ini. Kemudian menyembah berhala itu diumpamakan seperti rumahnya laba-laba. Qalatil yahud ayuqaddin lidzubab wal ankabut hatta yadriballahu al-mathal bihima. Apa nilainya perumpamaan dengan nyamuk, lalat, laba-laba? Allah kok bikin masalah dengan itu. Fanazil hadhil ayah. Maka turun ayat yang tadi itu. Innahu la sahidu. Wal qaulu tsani anna al munafiqina ta'anu fi darbil amthal bin nar wal dhulumat wal ra'd wal barq. Orang munafik mencela Quran. Ngapain Quran itu ada perumpamaan api, gelap, petir, kilat. Fi qouli ta'ala mathaluhum kamathal ladzi istawqada nara kullama adat lahu, gitu kan ya. Apa artinya tuh perumpamaan dengan kilat kan. Wal qaulu tsalits, ya artinya menjawab innallaha sah, itu menjawab innallaha sah, Allah tidak malu. Al qaulu tsalits anna hadza ta'an kana musyrikin, yang mencela masalan ini orang musyrik, bukan orang Yahudi, bukan orang munafik, bukan orang musyrik. Qala Quffal al kullu muhtamalun hauna, mungkin saja semuanya. Jadi innallaha la yasa itu menjawab semua celaan dari berbagai pihak, baik itu orang musyrik, Yahudi maupun orang munafik, dijawab dengan ini. Ammal yahud fali annahu qila fi akhir ayah wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaq. Orang Yahudi itu sifatnya itu. Akhir ayatnya kan itu. Orang-orang fasik, yaitu yang telah melanggar janjinya
setelah dia mengikat janji. Wa hadza sifatul Yahud. Sebenarnya Yahudi janji tapi melanggar janji itu, dilanggar itu. Li'anna al-khitaba bil wafa'i bil 'adl fi ma ba'd innama huwa li Bani Israil. Karena khitab apa namanya? Yang diajak bicara orang-orang yang melanggar janji setelah mengikat janjinya itu orang Yahudi itu, sifatnya wataknya Bani Israil itu. Wa mal kuffar wal munafiqun faqad dzakaru fi suratil Muddatsir wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathalan. Nah, ini jelas orang kafir orang munafik ini. Wal ladzina fi qulubihim maradun munafik wal kafirun orang kafir orang musyrik orang Mekah. Apa artinya masal ini? Kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Terus fa ammal ladzina fi qulubihim marad humul munafiqun. Orang-orang yang hatinya punya penyakit ada orang munafik. Walladzina kafaru yuhtamal al musyrikin. Dan kata-kata wal kafirun itu mungkin saja orang musyrik. Lianna surata makkiyah, karena surat ini surat makkiyah. Faqad jama'al fariqan hahuna. Idza thabata hadza fanaqul ihtimalu qul hahuna qaim. Artinya mungkin saja innallaha yastahyi itu menjawab kepada semuanya. Yahudi, kafir, munafik. Mungkin saja. Li'annal kafirina wal munafiqina wal yahud kanu mutawafiqina fi idza'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat menyakiti, menyerang, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik orang kafir, munafik, Yahudi. Waqad madha min awal surah ila hadzal mawdi dzikrul yahud. Sudah saya jelaskan di awal surat ini, surat Baqarah, penjelasan tentang Yahudi, wa dzikrul munafiqin, wa dzikrul musyrikin. Wa kulluhum minal ladzina kafaru. Semuanya orang kafir semuanya itu. Tsumma qala qaffal wa qad yajuzu an yanzila dzalik ibtida'an min ghairi sababin. Lianna ma'nu fi nafsi muqayyad. Fi nafsi mufid. Mungkin saja surat ini turun tanpa ada kontak dengan Yahudi, musyrikin, munafik. Turun begitu saja. Al-mas'alatu tsaniyatu alam annal haya'ata ghairu wan kisar. Innallaha la yastahyi, Allah tidak malu. Apa malu itu? Malu itu ada taghayyur wan kisar, perubahan dan apa? Pecah itu apa? Ya tidak enak itu. Muka itu pecah ya, namanya orang malu apa namanya? Jadi muka itu apa? Minder. Bukan minder. Ya nggak enak itu, nggak enak muka itu. Taghayyur ada perubahan dalam muka, orang malu. Apa? Pucat. Ya boleh lah. Ya antara insan min khaufi ma yu'abu bih wa yudham. Yang datang kepada manusia dari apa yang dia takutin dan dia yang dicela dengannya. Wa istiqaqu minal hayati. Lafal haya, malu itu sama dengan lafal al-haya. Yuqalu hayya rajul, kami qul nasya wa khasya wa syadha al-faras. Hayya rajul, malu. Idza atalat hadzal a'dha ja'al hayya lima ya'tazzu bil kisar wa taghayyur munkasir al quwwah munghassil hayah. Jadi orang malu itu orang yang inkisar, pecah, taghayyur, berubah. Kama qalu fulanun halaka hayaan min kadza. Orang Arab selalu bilang si A, si Ahmad misalkan hancur karena malu dari hal ini. Wa mata hayaan, si A itu mati sampai karena malu, menanggung malu lah. Wa ra'aital halaka fi wajhi min shiddatil haya'i. Kamu bisa lihat dari mukanya sangat hancur itu karena malu, karena malu yang sangat luar biasa. Wa dzaba hayaan, dan dia hancur karena malu. Wa idza thabata hadza istahal hayu 'ala Allah. Sekarang innallaha la yastahyi, Allah tidak malu. Apa malu itu artinya? Allah tidak malu. Apa Allah itu artinya nanti malu gitu nanti? Ya tidak. Allah enggak mungkin akan kena malu. Ini mustahil bagi Allah. Li'annahu, karena malu itu taghayyurun yalhaqul badan. Ada perubahan dalam muka, badan, fisik.
Wa dzalika la yuqal illa fi haqqil jism. Maka taghayyurul badan itu paling terjadinya di badan, di jisim. Walakinnahu waridun fil hadits. Tapi memang di hadisnya ada sih. Rawa Salman an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahyi idza rafa'al 'abdu ilayya yadayhi ay yaruddahuma safran hatta yad'an fihi ma khairan. Di bahasa Majaz, di hadisnya ada. Allah itu malu. Allah itu karim, hayyun karim, maha hidup, maha mulia, maha murah. Yang yastahi, Allah itu malu. Kalau ada orang, ada hambanya mengangkat dua tangannya mohon, kemudian mengembalikan tangannya tanpa nihil lah, tanpa dapat apa-apa. Allah itu malu. Hatta yadu'a fihi ma khair, sampai Allah meletakkan apa saja pemberian di dua tangannya orang berdoa itu kebaikan. Artinya orang kalau berdoa mengangkat dua tangan, Allah pasti mengijabahi. Allah malu kalau ada orang minta nggak dikasih itu. Kita aja kita misalnya punya uang, ada pengemis yang sedih, masa kita malu dong, malu dengan diri kita sendiri kalau nggak ngasih. Masya Allah kamu naik mobil, masa nggak ngasih miskin yang orang lain. Kepada diri kita ini malu nggak itu? Apalagi Allah. Ada orang berdoa sambil nangis, sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi, nggak dikasih. Ya Allah. Maka Allah malu kalau nggak ngasih. Gitu. Nah ngasihnya kapan? Nah itu. Kamu maunya sekarang. Masya Allah apa? Nodong apa? Ngatur Allah. Nanti ada waktunya yang tepat. Kamu minta istri cantik, nanti jangan khawatir. Sekarang enggak. Kamu minta kaya nanti ya, jangan khawatir. Ada waktunya, ada saatnya, ada timingnya. Minta pangkat, minta kemuliaan, kedudukan. Nanti ada waktunya. Paham ya? Tapi Allah malu kalau nggak ngasih. Kalau kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kedua tangannya diangkat sambil nangis, minta. Kok nggak ngasih? Allah tuh kita saja. Ada pengemis, kita naik mobil, nggak ngasih tuh malu pada diri kita sendiri kan? Kita punya kok. Wa idza kana kadzalik wajib ta'wiluh. Nah, ketika ada hadis seperti ini wajib Masa Allah malu? Bukan malu, bukan. Apa artinya? Wa fi wajhan, ada dua wajah, ada dua lah. Ada dua perspektif. Al-awwal wa huwa al-qanun fi amthal hadhihi al-asya'. Anna kulli sifatin thabatat lil 'abdi mimma yahtas bil ajsam فإذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهاية الأعراض. Nih, undang-undang nih konon. Setiap ada sifat yang ditetapkan kepada hamba yang itu hanya khusus hubungan dengan jisim, fisik, badan. Lah kok Allah punya sifat dengan sifat itu? Gimana tuh? Maka yang dilihat akhirnya. Bukan malunya, tapi akhir dari malu. Apa akhirnya malu itu? La ala bidatil arad. Tidak kepada permulaannya. Mithaluhu. Annal haya'a halatun tahsul insan lakin laha mabda' wa muntaha. Malu itu terjadi pada manusia. Malu ada permulaannya, ada muntaha, ada akhirnya. Amal mabda'. Malu permulaannya apa? Malu itu. Fahuwa taghayyur al-jismani, perubahan dalam badan, alladzi yalhaqul insan min khaufin an yunsabilal ilal qabih, yaitu sesuatu yang manusia khawatir kalau dia diketahui punya sifat itu. Namanya malu kan, ditutupin kan, jangan ketahuan malu kan gitu. Dah. Wa manihaya, itu permulaannya. Akhirnya yang mana? Ujungnya. Wa manihaya fahuwa ayyatrukal insan dzalikal fi'al, agar manusia meninggalkan perbuatan itu. Kan malu kan? Ya kalau Allah itu malu, bukan berarti Allah taghayyur jisma, mukanya berubah, enggak. Tapi Allah tidak meninggalkan itu. Jadi Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya orang berdoa. Itu artinya Allah artinya mengabulkan gitu loh. Jangan malunya yang dipegang, tapi akhir atau akibat daripada malu. Kamu malu.
Awalnya malu itu apa awalnya? Mukanya pucat, mukanya merah ya malu kan. Tapi ujungnya apa malu itu? Kamu tidak meninggalkan, kamu tidak melakukan itu kan malu kalau melakukan. Enggak melakukan itu malu gitu kan. Nah, atau kita tutupinlah supaya ketahuan bahwa saya itu punya sifat seperti ini, punya kelakuan rahasia ini, kan itu. Nah Allah juga sama, Allah malu. Jangan dilihat permulaannya Allah berubah, tidak. Tapi ujungnya Allah tidak melakukan itu. Faidza waradal haya'u fi haqqillah. Maka bila ada kata-kata haya dalam hak Allah, falaisal muradu min dzalikal khaufil ladzi huwa mudal haya wa muqaddimatuhu. Artinya bukan rasa takut yang timbul di permulaan walu, bukan. Bal tarkul fi'lil ladzi huwa muntahahu wa ghayatuh. Yaitu artinya meninggalkan pekerjaan di ujung akhirnya pekerjaan itu, di ujung akhirnya malu itu. Wakadil ghadabalah, begitu pula marah. Marah juga sama, punya permulaan, punya akhir. Alamah wa muqaddimah wa yaghalayanu damil qalbi. Namanya ghadab, marah itu apa? Mendidihnya hati dalam jantung. Lah Allah apa mendidih? Enggak. Manusia ya, kalau manusia atau binatang. Allah enggak. Tapi ujung ambil apa? Wa syahwatul intiqam, dan ingin membalas dendam. Wal ghayah, ujungnya apa? Inzalul iqabil maghdubi alaihim. Kamu marah atau manusia marah, darah di jantung mendidih ya. Apa? Akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang menyakitkan, menyiksa pada orang kita marahin, kayak pukul, kan itu hasil daripada akhir daripada marah, kan itu. Marah itu apa? Permulaannya apa marah? Mendidihnya hati, mendidihnya darah dalam Allah, gitu enggak? Tidak. Tapi akhirnya kalau kita marah, manusia marah, mukul kalau katakan itu. Allah begitu enggak? Ya. Akhirnya ya sama. Allah akhirnya juga marah itu artinya akan menurunkan siksa. Tapi Allah tanpa permulaan, tanpa mendidih jantungnya, tanpa itu. Walahu ghayah wa huwa inzalul iqabi, menurunkan siksa, bil maghdubi ala, kepada orang yang dimarahin. Fa idza wasafna Allah taala bil ghadab, maka ketika kita mensifati Allah dengan sifat marah, falaisal muradu dzalikal mabda, maka artinya bukan ghalayanu damil qalb. Permulaan marah itu adalah darah jantung mendidih, bukan, Allah enggak. Tapi ani syahwatul intiqam wa ghalayanu damil qalb, ingin balas dendam dan darah jantung mendidih. Bal murad tilkal nihayah, tapi yang dimaksud Allah marah itu akhirnya marah apa? Inzalul iqab, menurunkan inzal itu Idris inzal kurang alif, inzalul iqab. Fahadha huwal qanunul kulli fi hadzal bab. Ini sudah undang-undang ya. Jadi kalau ada sifat yang tidak layak bagi Allah permulaannya, tapi diambil ujung, Allah malu. Malu itu apa sih? Perubahan mukanya pucat. Masa Allah pucat? Tapi akhirnya sama enggak? Manusia malu tidak melakukan, tidak berbuat itu karena malu. Allah juga sama. Allah malu tidak berbuat itu. Tapi permulaannya beda, enggak ada permulaannya. Allah marah. Marah itu apa sih? Darah jantungnya mendidih, marah itu. Nah, Allah apa begitu? Enggak. Kalau manusia ya manusia. Nah, tapi akhirnya sama. Apa? Inzalul iqab. Kamu marah sama orang yang mukul, menurunkan siksaan. Nah, Allah juga sama. Kalau marah itu menurunkan siksa. Tapi tanpa darah mendidih. Tanpa ghalayanud dam. Ats-tsani yajuzu an taqa hadhihi al-ibara fi kalam al-kafarah. Faqalu ama yastahi rabbu Muhammad adru masalan bidzubab al-ankabut.
Jadi mungkin saja ada orang kafir ngomong gini, nggak malu tuh Tuhan Muhammad mengambil perumpamaannya dengan apa? Lalat, laba-laba, nggak malu tuh. Fajahadzal kalamu ala sabil itbaqil jawab ala soal. Maka Allah ayat innallaha sa'ala itu menjawab yang tadi perkataan orang kafir tadi. Wa dza fannun badi'un minal kalam. Menjawab seperti ini termasuk seni dalam redaksi, ya, badi'. Tsumma qala qadhi ma la yajuzu 'ala Allah min hadzal jins itsbatan fayajibu an la yutraku 'ala tariqatin nafyi aidan 'alaih. Kalau sesuatu yang tidak boleh diitsbatkan kepada Allah, maka dinafikan pun enggak boleh. Wa inna ma yuqal inna la yusaf bih. Ada dikatakan Allah tidak bersifat itu. Fa imma yuqal la yastahi wa ta'ala dzalik fa muhal. Allah tidak malu, itu enggak boleh mengatakan begitu tuh. Memang Allah enggak malu. Li'annahu yuhimu nafya ma yajuzu alaih. Karena bisa memberi makna menafikan apa yang boleh kepada Allah. Allah tidak malu. Jadi karena akan malu itu boleh. Allah enggak malu tuh bikin perumahan dengan nyamuk. Jadi seakan-akan boleh. Ada kemungkinan boleh gitu seakan-akan. Si A nggak malu ya berbuat begitu. Itu ada mungkin saya berbuat kan gitu. Nah itu enggak sama sekali kalau Allah. Sama sekali nggak ada kemungkinan itu enggak. Wa ma dzakarahu min kitabi la ta'khudhu sinatu wa la nawm wa qawlihi lam yalid wa lam yulad fa bi suratin nafyi wa laysa bi nafyin al haqiqah. Nah ini qadim Mu'tazilah ini qadim Mu'tazilah ini. Ini merupakan gambaran nafi tapi bukan nafi secara hakikat. Maka dia itu mattakhadallahu min walad. Maka dia qauluhu itu qauluka bukan. Maka dia qauluhu wa huwa yut'am wa la yut'am. Wa laysa kullu ma warada fil Qur'an itlaquhu jaizan ay yutlaqu al mukhatabatihi. Fala yajuzu an yatlaqa dzalika illa ma'a bin anna dzalika muhal. Semua itu adalah muhal, semuanya itu. Allah tidak punya anak, tidak punya bapak, Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, Allah tidak mengambil anak, Allah memberi makan, tidak diberi makan. Itu kalau diisbatkan itu muhal. Wa yuqal ayyaqul la syakka fi anna hadhihi sifati manfiyah Allah fakana al-ikhbaru an ittifaya sidqan, ya, menafikan hak sifat-sifat dari Allah itu jelas itu menggambarkan Allah tidak punya sifat itu dengan sidqan, dengan benar. Fa wajaba yajuza baqiya ayyuqal an al-ikhbar an ittifaya yadullu ala sihhatiyah. Maka boleh-boleh saja diartikan bahwa ikhbar menafinya sifat itu menunjukkan kebenarannya. Fanaqul hadhihi dilalatu mamnu'ah wa dzalika anna takhsis hadha an-nafi bidzikr la yadullu ala thubuti ghairi bal law qarna bil lafzi ma yadullu ala intifai sihhah aidan kama kana dzalika ahsan min haitsu annahu yakunu mubalagha fil bayan wa laysa idza kana ghairu ahsan ay yakuna dzalika qabihan. Masalah balaghah ini, masalah balaghah, masalah ilmu badi' ini. Al-masalatu tsalitsatu i'lam anna dharabal amsali minal umuril mustahsana fil uqul wa yadullu alaihi wujuh. Masalah yang ketiga yaitu membikin masal itu hal yang baik menurut akal. Ada beberapa wajah yang mendukung. Ahaduha itbaqul Arab wal ajam ala dzalik. Arab maupun non-Arab, ajam setuju, sepakat. Perkataan itu bikin masal gitu loh. Di sini juga Indonesia banyak kan masalahnya. Apa namanya? Apa di sini apa namanya? Perumpamaan. Perumpamaan, tarikan dulu, tarikan. Anak enggak gimana?
Ya bagai apa? Ya itu ya, apalagi banyak lah. Kaca nggak akan melampaui kulitnya, itu halnya kan peribahasa ya. Itu artinya bahasa Arab maupun bahasa Ajam itu ada itu banyak, bahasa apa saja lah. Ammal Arab fadzalika masyhur indahum. Aku tamatsalu bi akhal asya. Dalam kalangan orang Arab, bangsa Arab masyhur terkenal bikin masal itu, peribahasa itu. Malah dengan sesuatu yang hina malah. Faqalu fit tamtsil bidzarrah ajma' min dzarrah. Wadbat min dzarrah. Wa akhfa min dzarrah. Ini orang ini ajma' min dzarrah. Ini orang lebih mampu mengumpulkan daripada atom. Wadbat min dzarrah. Lebih teliti daripada dzarrah. Wa akhfa min dzarrah. Lebih samar daripada dzarrah. Misal ada orang berani misalkan, jadi nggak berani, jadi apa namanya ngawur atau jadi ngeritik. Ajro minaz zubat. Ini orang lebih berani daripada nyamuk ini, daripada lalat. Orang ini lebih berani daripada lalat. Waqta minaz zubab. Orang ini lebih salah daripada zubab. Watyas minaz zubab. Orang lebih ngawur daripada lalat. Washbah minaz zubab bizubab. Wa'alah bi minaz zubab. Dia lebih serius, terus menerus daripada zubab. Cuma zubab itu kan gitu, lalat tuh. Disuruh pergi datang lagi, terus giat sekali apa namanya, mati-matian dah kalau ingin nempel pada manisan, pada makanan, mati-matian. Itu sama aja kalau ada orang yang ingin apa terus namanya alah minaz zubab. Wa fit tamtsil bil qirat. Ada lagi orang berperan dengan monyet. Asma' min qarat. Orang itu lebih mendengar daripada monyet itu. Wasghar min qirat, lebih kecil daripada monyet. Wa alaq min qirat, wa gham min qirat, wa adab min qirat. Orang itu lebih sopan daripada monyet. Wa qalu fil jarad. Walang apa namanya? Belalang ya. Atyar min jaradah. Orang itu sebentar menghilang. Atyar min jaradah. Dari sini saya udah sampai ke Cilandak, tapi baru dari sini, Cilandak sudah nggak ada lagi cari. Oh dia atyar min jaradah, dia lebih cepat terbang daripada belalang. Wahtam min jaradah, wafsad min jaradah, wasfa min li'abil jarad. Orang itu lebih bersih, lebih bening daripada ludahnya belalang. Wa fil farasyah, kupu, adhaf min farasyah. Orang itu lemah, lebih lemah daripada kupu. Orang itu lebih lemah daripada kupu. Watyas min farasyah, lebih ngawur daripada kupu. Wajahal min farasyah, lebih bodoh daripada kupu. Wa fil ba'udah, nyamuk, adhaf min ba'udah. Orang itu lebih lemah daripada nyamuk. Wa azmin mukh. Orang itu otaknya lebih cerdas daripada otaknya nyamuk. Wa kallafani mukhul ba'udah fi mithli taklif ma la yutaq. Wa al-ajam fadullu ala kitab Kalila wa Dimnah. Kitab Ajam, orang Ajam, kitab Kalila wa Dimnah bahasa Persia. Wa amsalu wa fi ba'dhiha qalatil ba'udah. Nyamuk berkata, waqad waqa'at ala nakhlatin 'aliyah. Nyamuk telah jatuh di atasnya pohon korma yang tinggi. Wa radat an tatiru anha. Nyamuk mau terbang dari pohon yang tinggi itu. Terus Ba'udah mengatakan begini. Ya hadhi istamsiki fa inni uridu an natir. Berpegang teguh ya, saya mau terbang nih. Faqalatin nakhlah. Pohon korma berkata, wallahi ma sya'artu biwuqu'ik fa kaifa asy'uru bitayaranik. Kamu tuh kecil banget nyamuk. Saya enggak merasa kamu jatuh di saya sekarang. Kamu bilang mau terbang, saya enggak akan merasa kamu terbang. Kamu tuh kecil ringan. Waktu kamu jatuh nempel di saya, di daun atau di saya lah. Saya nggak terasa kamu nempel. Sekarang kamu mau terbang, permisi saya mau terbang itu. Ya Allah, nggak terasa kamu terbang. Ini dalam rangka dialog antara pohon korma dan nyamuk. Bagaimana? Saya nggak merasa kamu jatuh menimpa saya. Bagaimana saya merasa kamu terbang dari saya? Itu namanya perumpamaan. Wa thaniha annahu darabal amthal fi Injil Isa. Wah, dalam kitab Isa banyak, dalam kitab Injil banyak.
bil asyar mustahqirah dengan hal yang hina. Qala mathalu malakutis samai kamathil rajulin zar'a fi qaryatin hintatan jaidatan naqiyatan. Perumpamaan alam dunia ini alam malakut sama ya, malakut sama. Perumpamaan alam langit itu bagaikan seorang yang menanam tanaman di desanya. Menanam apa? Gandum. Gandum itu baik, bibitnya baik lah. Falamma naman nas ja'u aduhu fazar zawan. Zawan apa? Zawan apa? Banyak hinta rumput gitu. Setelah dia tidur datanglah musuhnya nanam zawan di antara gandum-gandum itu. Ini cerita dalam kitab Injil. Ada orang nanam gandum. Ya rumput ya. Ada orang nanam gandum. Ya, malam-malam musuhnya nanam rumput di antara gandum-gandum itu. Walamma nabata zara' wathmaru asyab ghalaba 'alaiz zawan. Setelah besar rumput yang menang. Faqala abiduz zari', maka orang yang nanam tadi mengatakan, ya sayyidana alaysa hinta jaydan naqiya zara'tu fi qaryatik. Bukankah yang saya tanam itu gandum yang bagus? Pilihan lah, pilihan. Qala bala. Qalu famin aina hadzal zawan? Terus rumputnya dari mana ini rumput ini? Qala la'allakum in dhahabtum an taqla'u az-zawan fataqla'u ma'al hintah fad'uhuma yatarabana jami'an hatta al-hisad. Kamu nanti kalau mencabutin zawan rumput, nanti gandum pun ikut tercabut. Ya biarkan aja lah. Biarkan aja dua hidup lah. Rumput hidup, gandum hidup. Daripada kamu nyabutin rumput nanti gandumnya juga rusak nanti. Biarkan sampai panen hatta al-hisad. Famar hasadin. Nah, datang famar hasadin, orang yang apa? Yang manen, diperintah apa? Ayataqitu zawan min hintah. Awas, ambillah rumput itu dari tengah-tengah gandum. Wa yarbitu hazman, rumput diikat. Sumahriqu binar, bakar itu rumput. Wa yajba'ul hintah ila khazain. Adapun gandum ayo panen, kumpulkan, masuk ke gudang. Wa faslakum dzalika ar-rajul alladzi zara hintah al-jadah huwa abul bashar. Itu kata Nabi Isa menjelaskan orang yang menanam gandum tadi Nabi Adam. Wal qaryah yalang alam. Desa tadi alam ini. Wal hintal jayidah, gandum yang bagus itu an-naqiyah huwa nahnu abnul malakut alladzina ya'maluna bi ta'atillah. Kita orang mukmin. Itu namanya gandum ini. Wal adu alladzi zar'a zawan wa iblis. Musuh yang datang nanam rumput siapa? Iblis. Wazawan rumput huwal ma'asi, maksiat-maksiat. Alladzi yazra'uha iblis washabuh, yang ditanam oleh iblis dan teman-temannya. Wal hasadun, yang manen ini gitu ya, apa? Yang melakukan panen lah, yang melakukan panen siapa? Malaikat. Yatrukuna nas hatta tad'u ajalahum fahsudul ahla khair ila malakutillah. Malaikat membiarkan manusia yang baik hidup, yang buruk hidup, yang baik sehat, yang jahat pun sehat. Tapi nanti kalau mati, malaikat milih yang mana? Yang baik. Biarkan gandum dan rumput hidup bersama-sama. Dan nanti kalau dipanen, mana dipanen? Yang disimpan di gudang mana? Gandum. Yang rumputnya diikat dan dibakar. Wazawan wal am'as alladzi zana iblis ashabu wal hasadun humul malaikah yatrukuna an-nasa hatta tadnu ajaluhum fayahsudun al khair ila malakutillah. Maka mereka panen ahli khair, ahli orang yang baik ila malakutillah, wa ahli syarr ila hawiyah, yang jelek jahat ke neraka hawiyah. Maka ma'anna zawan yaltaqat wa yahraq, rumput itu diambil dari bakar binar. Kadzalika Rasulullah wa malaikatu yaltaqituna min malakutil mutakassilin. Begitu pula para malaikat mengambil orang-orang yang malas-malas. Wa jami'u mal itsmi, semua orang berperilaku dosa. Fa yalqunahum fi utul hawiyah fa yakunu hunalikal buka, dimasukkan neraka, di sana mereka menangis. Wasriful asnan, apa?
suara beradunya gigi. Apa jadi? Kesakitan apa? Wa yaqul abrar hunalika fi malakuti rabbihim. Orang baik-baik berada di kerajaan Allah, Tuhan mereka. Man kanat lahu udhun tasma' falyasma'. Barang siapa yang punya telinga bisa mendengar, dengarlah apa yang saya katakan ini. Wadribu lakum mathalan akhar yashwi malakutas sama'. Akan saya bikinkan lagi perumpamaan yang lain. Lau anna rajulan akhadha hayyatan habbatan khardalin fa yasghalu hubub wa zar'a fi qaryatihi. Kalau ada orang mengambil satu biji khardal, sawi, yaitu biji paling kecil, ditanam di desanya. Falamma nabatat 'azumat hatta sara ka'azmi syajarah minal buqul. Setelah besar menjadi pohon, ya pohon yang itu, pohon sayuran lah, seperti bakolah itu, sayur-sayur yang lain lah. Wajah tayr minas sama, datang burung dari langit. Fa'asyasha fi furu'iha, buat sarang di rantingnya pohon tadi yang kamu tanam itu, yang orang dia tanam itu. Fakadzalikal huda man da'a ilaihi dha'afa Allah ajru wa 'azamati wa rafa'a dzikrah wa 'azamahu enggak ada titiknya itu. Wa najja man iqtada bih. Begitu pula hidayah datang dari orang yang mengajak mendakwah kepada hidayah, Allah melipat gandakan pahalanya dan mengagungkan pahalanya dan mengangkat derajatnya lah namanya. Wa najamana tadabi dan menyelamatkan orang yang mengikutinya. Wa qal la takunu kamin khalin yakhruju minhu daqiq at-tayyib wa yamsikun nakhalah. Kamu itu jangan seperti ayakan. Ayakan itu yang baik-baik, yang bagus-bagus turun ke bawah, yang lembut. Yang masih ini yang jelek, kamu jangan seperti itu. Nanti yang baik-baik disaring oleh malaikat, kamunya masih masih ada di atas, yang masih nyangkol, yang jelek. Ini semuanya omongannya Nabi Isa semua ini. Ini semuanya dawuhnya Nabi Isa semua ini. Dalam kalam mathal maksudnya. Yakhruju minhu daqiqut tayyib, yang keluar dari ayakan yang lembut, yang halus, yang baik, tapi nakholah masih pegang yang kasar. Wa kadzalika antum takhrujul hikmah min afwahikum wa tabquna al-ilm fi sudurikum. Kamu bisa keluar dari mulut kamu hikmah, kebijakan, tapi hati kamu masih, atau dadamu, hatimu lah, masih tetap meninggalkan penyakit. Wa qala qulubukum kal hisah allati la tandajuhan nar wa la yulinaha al-ma. Hati kamu itu bagian kerikil yang keras, yang tidak bisa dimasak oleh api, dibakar pun nggak akan masak. Wa la yulinaha al-ma, dan tidak akan dilemahkan oleh air. Wa la tunasif wariyah, tidak akan dikeringkan oleh angin. Wa qala tadakhru dzakhairakum haitsu sus wal ardu fasatusiduha. Kamu jangan menyimpan simpenan, makanan gandum disimpan, padi disimpan. Ngasih makan rayap itu, ngasih makan apa? Bukan rayap apa kali ya, makan ya ulat atau apa? Atau yang hitam itu apa? Yang hitam tuh. Kutu. Kamu jangan nyimpen padi, jangan nyimpen beras. Kutu itu yang makan. Kamu ngasih makan kutu itu. Bukti ya, kita waktu pernah nyimpen beras banyak kan rusak beras. Wala fil bariyah haitsus sumum wal lusus. Jadi kalau kamu nyimpen padi di halaman terbuka, ya maling nanti. Atau angin yang membawa racun. Fatahriqu wasum wa tasriqul lusus, akan dibakar oleh racun, akan dicuri oleh maling. Walakin nadzakhuru dzakharakum indallah. Simpanlah kekayaanmu di sisi Allah, disodakohkan maksudnya. Ada orang nyimpen uang sampai kena rayap ya, kardusnya. Ya makanya nyimpen uang di bank, nyimpen uang di rumah di kardus. Ya kena lembab, dimakan rayap habis.
Berapa semuanya 60 juta ya? Kasihan. Fana waqal nahfaru fanajidu dawaban 'alaiha libasuha wa hunak wa rizquha. Saya menggali tanah. Saya menemukan binatang hidup dalam tanah. Ada pakaiannya. Wa hunak rizquha, ada rezekinya. Wa hunna la yazra'na wa yahsudna, tidak nanam, tidak panen. Wa minhunna man huwa fi jawfil hajar, ada binatang hidup di dalam batu al-asam yang keras batunya itu. Au fi jawfil ud, atau dalam tanah, dalam kayu. Di dalam mayatihin libasin wa rizqan illallah. Tidak ada yang memberi pakaian dan rezeki kecuali Allah. Coba kita gali tanah, banyak binatang hidup kan? Siapa yang ngasih rezeki? Gak ada yang ngasih makan, gak ada yang ngasih Allah. Hidup tuh. Atau kita potong pohon, dalamnya ada binatang hidup dalam pohon. Bahkan ada yang di dalam batu, luar biasa. Afala ta'qilun. Ini masih omongannya Nabi Isa semua ini. Wa qala tuthiru zanabir fatadahukum. Kamu jangan mengganggu kumbang. Tawon yang galak itu kumbang bukan. Kalau nahal itu tawon yang bawa madu, ini enggak. Tawon yang galak itu kamu jangan diganggu, nanti maka mereka akan menyengat kamu. Wala tukhatibu sufayastumukum. Kamu jangan beri nasihat pada orang bodoh, nanti mereka akan mencaci maki kamu. Nasihatin orang preman percuma. Mereka nyaci maki kamu, enggak sadar atau enggak malah terima kasih, malah mencaci kamu. Ngomong apa sih kamu ini? Ngomong apa sih surga neraka? Ngomong apa sih kamu surga neraka? Sabar. Apa sabar itu? Nasihatin preman pakainya itu. Preman, jangan preman lagi. Kamu punya apa? Kamu anti bacok. Ayo saya anti bakar. Itu. Saya anti api. Ayo, berani enggak? Kayak para wali kan gitu, para wali. Kalau sekali jaga malah jago. Ayo jago saya nih, lawan jago kamu. Kalau jago saya kalah, saya masuk Hindu lagi. Kalau jago saya menang, kamu masuk Islam. Menang terus jagonya, sekali jaga itu. Itulah karomah. Kalau dengan preman gitu, bukan neraka, surga, pahala, siksa, diketawain malah. Nih, la tukhatibu sufafa yastumukum. Fadhharu anna Allah Ta'ala darabal amthal bihadhil asyal haqirah. Sangat jelas Allah menggunakan peribahasa dengan hal-hal yang sepele. Wa amal aqlu fali anna man tubal khayal al muhaka wa tashabbuh fa idza dzakaru ma'na wahdu adrakahu al aql walakin ma munaza'atil khayal. Adapun akal itu ditakdirkannya atau cenderung pada khayal. Nah, kalau diceritakan perumpamaan, wah itu lebih mantap. Jadi kalau hanya langsung tanpa perumpamaan, nggak begitu mantap akal itu. Tapi kalau dengan perumpamaan, dengan diberi imajinasi, khayal, wah mantap itu. Kan gitu akalnya. Wa idza dzukira ma'u syabah adrakal akal ma'u mu'awaratil khayal. Jadi kalau ada perumpamaan, akal itu menjangkaunya dengan khayal. Wala syakka anna tsani yakunu akmal. Dan yang kedua inilah yang bisa dengan hal itu lebih sempurna. Wa aidan fanu nara annal insan yadhkuru ma'nan wala yaluhu lahu. Kita juga sering melihat ada orang diberikan makna nilai-nilai lah, sama sekali dia tidak menoleh, tidak memperhatikan kama yang bagi seperti yang sebenarnya. Fa idza dzakal misal, apabila dengan misal dongeng atau perumpamaan ittadha wasara mubayyin maksud. Kamu nih, kamu ngaji. Kalau nggak ada kan biasa ngantuk malah ya. Tapi begitu ada cerita, ada dongeng, wah langsung ada perhatian. Sama. Ada perumpamaan. Wa in kana tamtsilu yufidu ziyadatal bayan wal wuduh. Dan perumpamaan itu memberi faedah tambahnya penjelasan dan keterangan. Wajib dzikruhu fil kitab alladzi la yuradu min illa al-idah wal bayan. Maka wajib ada perumpamaan dalam kitab Quran. Karena Quran tujuannya kan idah dan bayan, menjelaskan pada orang. Makanya dengan perumpamaan.
Amma qauluhum darabal amsal bihadzi asyal haqira la yaliqu billah. Orang mereka mengatakan darabul amsal bihadzi asyal haqirah, mendatangkan perumpamaan dengan hal-hal yang sepele ini enggak layak untuk Allah. Qulna hadza jahl. Saya jawab, bodoh itu kamu yang ngomong gitu itu. Li'annahu ta'ala wallazi khalaqas shaghir wal kabir. Allah menciptakan yang kecil, yang besar, yang hina, yang mulia. Allah semua menciptakan. Menciptakan nyamuk, laba-laba, semut, apalagi cacing, kecoak. Allah semua menciptakan apa? Wa hukmuhu fi kulli ma khalaqa wa bara' amun. Ya, artinya hukumnya umum lah. Li'annahu qad ahkama jami'ah. Wa laysa as-saghir akhaffa 'alaihi minal kabir. Yang kecil tidak lebih ringan, wal 'azim asam minas saghir. Bagi Allah ya, menciptakan suatu yang kecil nyamuk tidak berarti lebih ringan daripada menciptakan gajah. Menciptakan gajah lebih sulit. Enggak. Itu kamu itu sih, itu kamu itu. Bikin sesuatu yang besar lebih sulit ini. Sesuatu yang kecil ini gampang ini. Itu kamu itu sih. Paham tidak? Bikin apa lah, bikin apa, bangunan atau apa, bikin meja kursi, kecil, gampang, besar, sulit. Itu kamu manusia. Kalau Allah, wah Allah tuh menciptakan nyamuk, gampang. Menciptakan gajah, sulit. Enggak begitu enggak. Bagi Allah enggak ada itu. Wa idza kana al-kull bi manzilatin wahidah lam yakun al-kabir aula aydru masal ibadi mas-saghir bal mu'tabar fi ma yaliqu bil qissah. Maka ketika semua itu manzilah wahidah, tempatnya posisi yang sama baik besar maupun kecil, maka tidaklah yang besar itu lebih utama untuk dijadikan kalam masal daripada yang kecil. Enggak. Perumpamaan itu gajah, singa, jangan nyamuk, laba-laba, semut, enggak layak. Enggak. Semuanya sama. Yang besar ciptaan Allah, yang kecil juga ciptaan. Terserah Allah mau bikin perumpamaan dengan nyamuk, dengan laba-laba. Yang penting ada kaitan dengan kisah itu, dengan cerita itu ada kaitan, ada relasi lah. Fa idza kana al-'ayqu biha adz-dzubab wal ankabut yadrul masal bihima. Kalau memang ya pantasnya relasi ada relasi itu perumpamaannya dengan nyamuk, laba-laba, lalat, ya harus dengan itu. Labil fil wal jamal, tidak dengan gajah atau onta. Fa idza arada Allah taala ayakbahu ibadatum al-asnam wa'adu lahum ibadir rahman saluh ayyadul masal bidzubab. Ketika Allah menggambarkan bagaimana jeleknya orang menyembah asnam, menyembah berhala, dan mereka musuhi ibadatir rahman. Wa'uduluhum, ya, wa'uduluhum. Ya, mereka berpaling dari ibadah Allah. Pantas dikasih perumpamaan apa? Lalat. Liubayyina anna qadra madarrat ya la yantafi'u fiha bihadzal asnam. Menjelaskan supaya apa yang madarat bagi mereka tidak bisa ditolak dengan berhala. Wa yadrul mathal li baitil ankabut. Dan perumpamaan dengan rumahnya laba-laba. Liubayyina aina ibadataha awhan wa ad'af min dzalik. Menunjukkan bahwa menyembah berhala itu lebih lemah daripada rumahnya laba-laba. Wa fi mathal dzalika kullu ma kana al-madrubi al-mathal adhaf kana al-mathal aqwa wa awdah. Dan setiap hal perumpamaan itu lebih lemah, itu penjelasannya lebih kuat, lebih jelas penjelasannya. Al-Fatihah. Berapa kali lagi ya pertemuan? Sekali lagi ya? Malam Senin? Waduh. Masih panjang nih ayat ini.